Ya, sedangkan kalau kita manusia, orang yang sudah kita angkat sebagai bawahan kita, kadang-kadang kita lihat sudah memenuhi kapasitas untuk menjadi pimpinan salah satu lembaga misalkan, kadang-kadang mengecewakan, ya kan? Kadang-kadang mengecewakan, nggak sesuai dengan tidak sesuai dengan harapan. Maka, dimutasi. Itu kalau parah sekali di bangku cadang masuk cadangan sudah. Nah, jadi ini perbedaan antara kita manusia dengan malaikat. Jadi yang perlu menjadi catatan di sini apa? Bahwa kita selaku manusia itu sejak dilahirkan ada yang menjaga kita. Maka kadang-kadang anak-anak itu lebih selamat ibu-ibu ya. Kalau ada kendaraan tabrak, kenapa orang tua banyak meninggal anak selamat? Tapi kan bayi kan gak bisa dia menghindar, gak bisa dia menyelamatkan diri sendiri. Tapi kenapa dalam tabrakan itu truk ibunya meninggal, ayahnya meninggal, abangnya meninggal, orang lain juga meninggal. Tapi anak bayi itu kayak keluar selamat. Siapa selamatkan? Nah, itulah dia nih. Hafazah. Ya, memang disebut di situ apa? Hafazatan wa yursilu 'alaikum hafazatan. Dan Allah utus ke atas kalian itu malaikat penjaga. Makanya kalau ingin keluar itu ibu-ibu, minta doa suami. Ya. Kalau nggak punya suami menikah lagi. Nggak sama lagi. Oh iya. Nah ini anjuran bagi yang masih muda. Yang sudah masih muda, masih 40-an itu ibu-ibu kalau udah meninggal suami masih boleh nikah. Ya. Nah, ini kita kan berkaca, kita kan cerminnya ke istri Rasul ya. Istri Rasul Siti Khadijah menikah dengan Rasul berapa umur Nabi? Umur 25. Siti Khadijah 40. Mana 50? Bedanya 15 tahun. 25 dengan 15 berapa? Nah, itu artinya dari sisi umur ya, dari sisi umur. Nah, dari sisi umur masih ada bisa untuk menikah. Ya, keutamaannya tadi itu cari suami yang tidak punya keinginan macam-macam, nggak neko-neko, pingin ibadah saja. Ya, pingin ibadah. Itu satu contoh dari waliullah di Mesir, Rabi'ah Adawiyah. Jadi Rabi'ah Adawiyah ini kan termasuk ulama wanita yang terkenal karena dari ahli maksiat berubah total menjadi ahli ibadah, bahkan tekun menimba ilmu jadi ulama, bukan cuma ulama, jadi wali lagi. Jadi wali Allah. Jadi karena saking tinggi martabatnya, ulama-ulama laki-laki di Mesir pada waktu itu ingin menikahi beliau. Tapi selalu ditolak sama sama Rabi'ah Adawiyah. Jadi salah satu ulama yang datang ingin melamar adalah Imam Hasan Basri, ulama besar di Mesir dan terkenal seluruh dunia. Ketika datang ingin melamar, yang ditanya sama Rabi'ah Adawiyah ditanya, "Tuan mau datang ke sini tujuannya apa?" "Saya ingin lamar Rabi'ah, ingin menikah." "Boleh, tidak apa-apa. Tapi tolong jawab dulu 3 pertanyaan. Yang pertama, kalau saya meninggal dunia, husnul khotimah atau sulul khotimah?" "Oh, itu nggak bisa jawab. Hanya Allah yang tahu." "Oke, saya masih kasih kesempatan Tuan jawab. Yang kedua, kalau saya meninggal dunia, di dalam kubur saya bisa jawab pertanyaan mungkar nakir apa enggak?" Tanya dijawab sama si Hasan Basri, nggak bisa juga, itu perkara gaib. Oke, masih ada 1, dan 2 nggak bisa jawab. Kalau Tuan bisa jawab, saya terima lamaran Tuan. Tapi kalau nggak bisa, minta maaf. Yang ketiga dia tanya, kira-kira apa dulu pernah saya jelaskan sama ibu-ibu yang pernah ikut kajian dulu juga? Yang terakhir apa ya? Saya ini habis, ya kalau nggak salah dulu udah pernah kali ibu ya kajiannya dulu sama ibu Asriya. Ya, kalau nggak salah pertanyaan terakhir itu ditanya, saya ini dikasih catatan amal dengan tangan kanan apa dengan tangan kiri? Kalau kanan berarti surga,
kalau Allah kasih amalan saya di melalui tangan kiri berarti ahli neraka. Jawab sama Hasan Basri, itu juga perkara yang gaib, hanya Allah yang tahu, saya nggak tahu. Kalau begitu saya nggak sanggup pikir suami. Saya mesti rawat suami, masakan suami, setrika nyuci baju suami. Saya nggak sempat pikir itu sekarang. Saya pikir diri saya ini gimana dengan Allah. Kalau itu Tuhan sanggup jawab, saya terima lamarannya. Karena saya udah 40 tahun, udah dekat meninggal dunia, nggak sempat saya pikir lagi suami sudah. Saya cuma fokus ibadah. Bagaimana saya bisa lolos tiga hal yang bahaya mengancam untuk saya. Jadi seorang wanita itu umur 40 tahun, dia yang lebih fokus itu sudah perkara bagaimana masa depan di akhiratnya. Gitu. Tapi kalau punya suami yang mampu untuk membimbing ke arah lebih dekat kepada Allah Ta'ala, ayo sama-sama berkeluarga, nikah lagi umur 40 tahun, nggak masalah. Tapi tujuannya tadi untuk lebih dekat kepada Allah. Udah nggak ada lagi kejar, harus cari uang banyak-banyak untuk sekolahkan anak, untuk beli mobil, buat rumah, bikin ini, bikin itu, nggak ada lagi. Kita fokus sama-sama tujuannya untuk ibadah. Jadi kalau orientasi wanita ataupun laki-laki umur 40 tahun kalau udah duda atau janda itu bukan lagi untuk kejar itu sebenarnya, sudah fokus lagi ke akhirat. Jadi silahkan kalau 40 tahun nggak punya suami, nanti saya minta doa sama siapa? Dan minta doa sama suami kalau punya suami. Kalau nggak punya suami, cari suami yang memang mau ibadah, mengajak kita ibadah, bukan mengajak kita lebih lalai ke dunia gitu. Itu gambaran daripada Rabi'ah Adawiyah. Tapi kalau nggak menikah juga nggak masalah. Kayak Rabi'ah Adawiyah juga nggak menikah kan? Dilamar nggak mau dia, bukan nggak mau, tapi dia lagi fokus ke ibadah. Sempat lagi nanti urus suami, yang ada tambah dosa, durhaka sama suami bahaya. Dan kemudian ayat yang ke-60 berapa tadi? Ya 63 ya. 62. Ini ada berdebat lagi. Ya 63. Nah, ini masuk ke 62. Tadi 61. Tsumma ruddu ila Allahi maulanahumul haqq. Kemudian dikembalikan kalian kepada Allah. Siapa Allah? Itulah Tuhan kalian yang sebenarnya. Jadi kita ini kan budak, kita ini hamba. Artinya diciptakan hamba itu untuk patuh. Kan budak itu ditangkap, kemudian dijadikan budak. Tawanan perang itu pada masa-masa dahulu perbudakan itu nggak boleh melawan. Budak itu kalau melawan dianiaya, dihukum, dicambuk, dipukul, ya. Jadi manusia ketika diciptakan begitu posisinya sebenarnya, nggak boleh melawan Allah. Jangan melawan Allah. Pokoknya aturan Allah Ta'ala itu patuhi saja semuanya, nggak boleh melawan. Nanti kalau seandainya meninggal, pasti pulangnya lagi kepada Allah. Jadi yang sebenarnya yang menjadi Tuhan kita itu adalah Allah. Majikan kita itu adalah Allah. Nah, ini gambaran bahwa manusia ketika berada di dunia nggak bisa mengelak. Nasibnya ujung-ujungnya kembali lagi kepada Allah. Sejauh apapun kita menjauh dari Allah, nggak bisa kemana-mana, pasti pulang kepada Allah. Mau kita berusaha menjauhkan diri kita dari Allah dengan apapun, dengan bentuk kedurhakaan, tidak patuh kepada Allah, ya ujung-ujungnya akhirnya kembali juga kepada Allah. Kalau tahu kita dari dulu bahwa ujungnya kita kembali kepada Allah, kenapa dari dulu kita mendekat terus? Kan gitu ya. Jadi ujungnya apa? Menyesal. Jadi orang yang selama ini dia merasa nggak akan pulang kepada Allah, maka ketika pulang kepada Allah, yang ada penyesalan. Ya. Ala lahul hukmu, ketahuilah olehmu, milik Allah adalah hukum tersebut hanyalah milik Allah. Jadi kalau Allah katakan hukum itu hanya milik Allah, jadi bagaimana nasib kalian? Apa yang akan kalian peroleh? Hukuman apa yang akan kalian dapatkan nanti ketika pulang kembali kepada Allah Ta'ala? Itu terserah pulang kepada Allah.
Jadi yang menetapkan hukuman nanti untuk kita siapa? Allah. Hukuman apa yang Allah akan berikan kepada kita? Terserah sama Allah. Oh, Allah Ta'ala hukum kita karena buka aurat, itu pulang sama Allah. Oh, Allah hukum kita karena berriba, ayo pulang sama Allah. Oh, Allah hukum kita karena meninggalkan sholat, pulang kepada Allah. Jadi hukum itu hanya Allah. Jadi kita gak bisa protes waktu itu, gak bisa protes. Ya Allah, saya capek ya Allah sehingga saya tinggal sholat. Gak ada, kena hukum kamu. Ya Allah, saya kan cuma buka aurat pergi ke pasar, ya Allah, bukan pergi kondangan. Gak ada cerita, tetap dihukum kamu. Jadi gak bisa kita lawan Allah, gak bisa kita protes Allah Ta'ala. Jadi milik Allah satu-satunya adalah hukuman pada itu hanyalah milik Allah. Jadi manusia selaku hamba gak bisa berdaya, gak berdaya. Wa huwa asra'ul hasibin. Bagaimana Allah Ta'ala tahu ya? Tanggal sekian, detik sekian, hari sekian, menit sekian, di pojok sekian, itu kelakuan saya, tingkah saya durhaka sama Allah. Kok tahu Allah Ta'ala ya? Wa huwa asra'ul hasibin. Dia sangat cepat menghitung amal daripada hambanya. Detil dari Allah Ta'ala tahu. Dan sekian banyaknya manusia yang ada hidup dari sejak Adam sampai hari kiamat, semuanya itu diketahui oleh Allah secara detil. Detiknya, menitnya, jamnya, bulannya, harinya, tanggalnya, di pojok mana, di tempat mana, dengan siapa, detilnya semuanya. Ini kamu dihukum detik ini sekian, kamu dihukum detik ini, hari ini, waktu ini, tempat ini, dengan hukuman seperti ini karena melanggar aturan seperti ini. Cepat sekali prosesnya Allah Ta'ala tahu di setiap detik perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Jadi gak ada perbuatan dosa yang tidak kita minta maaf, yang tidak dihukum oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau suka minta maaf bagaimana Ustaz? Tahu juga Allah Ta'ala dosanya, tapi dimaafkan, gak dihukum pada waktu itu karena kita minta maaf. Nah, ada ucap istighfar dan taubat. Tapi yang dosa-dosa yang kita lakukan tapi kita tidak sempat minta maaf, itu dihukum nanti. Itu nanti dihukum ibu-ibu. Nah, artinya kalau kita tahu begitu, Pak, banyak minta maaf berarti. Kalau kita tahu begitu, berarti resikonya kalau kita banyak kesalahan dan mungkin kita nggak tahu itu salah, atau kita tahu itu salah dan kita tidak minta maaf sama Allah Ta'ala. Kunci selamat apa ibu? Kalau pulang kembali sama Allah, jangan sampai dihukum. Kunci selamat apa? Minta maaf. Ya berarti istighfar, berarti perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Jadi kalau bisa sebelum tidur malam itu, kita kan selalu yakin bahwa kita akan bangun. Tidur malam ibu-ibu kan yakin besok bangun kan? Tapi belum tentu kan, gak ada yang jamin. Karena gak ada yang jamin, perbanyaklah istighfar sebelum tidur. Nah, ini yang disebut dengan muhasabah. Introspeksi, melihat apa yang kita lakukan sejak bangun subuh hingga sampai kita menjelang tidur di tempat tidur. Ibu sebelum tutup mata, batin itu dibuka, mata hati itu dibuka. Ingat kembali memori kita sejak waktu subuh bangun tidur itu, apa yang saya buat? Ada yang salah tidak? Jadi sebelum tidur, memang mata sudah tutup nih, tapi hati belum. Karena hati ini masih berjalan dia, ingat dia dengan apa? Coba perhatikan apa yang dibuat tadi itu. Oh, tadi jam 2, iya saya sempat bicara gak baik sama si fulana. Ya Allah, maafkan salah saya ya Allah. Besok saya minta maaf kalau saya masih mau saja. Tapi malam ini antara saya dengan ya Allah minta maaf ya Allah. Tapi besok nanti kalau ada waktu masih kau berikan umur, saya datang ini minta maaf. Terekam itu dalam pikiran dia. Jadi sebelum tidur udah minta maaf dia sama Allah. Jadi kalau pulang kembali kepada Allah gak dihukum sama Allah, karena sudah minta maaf dan udah janji. Udah janji besok akan datang minta maaf. Kalau ada perbuatan saya menyakiti orang gitu. Nah, jadi kuncinya kalau ibu-ibu nanti ingin selamat gak dihukum sama Allah Ta'ala, istighfar. Nah, jadi istighfar salah satu amalan yang menyelamatkan kita dari hukum yang akan ditetapkan oleh Allah Ta'ala ketika kembali kepada Allah. Dan bisa itu gak ada yang bisa bantu ibu-ibu, gak ada yang bisa tolong. Nah, gak ada yang bisa bantu. Ibu minta tolong sama ayahnya juga minta tolong sama ayahnya yang sebelumnya. Kakek kita minta tolong juga sama ayahnya. Gak ada satupun gak akan bantu. Karena setiap orang itu akan pikir diri sendiri, akan pikir nafsi-nafsi.
Nggak ada tempat minta tolong. Ibu nggak tolong anaknya lagi, anak nggak minta tolong ibunya lagi. Gurunya nggak bisa tolong muridnya, murid nggak bisa tolong gurunya. Jadi semuanya ya hukuman sudah ditetapkan dan tidak bisa ada orang yang bisa menolak. Maka sebelum itu terjadi, ya kita yang ada di dunia masih hidup ini, ya kembali lagi istighfar. Kunci untuk selamat kembali kepada Allah Ta'ala. Nah ini dalam tafsir kitab Al-Munir karangan Syekh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, ulama Mesir, itu gambaran yang disebutkan oleh beliau. Kemudian saya coba lihat di tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi ini dia menjelaskan ayat Al-Quran itu dengan hadis. Ayat 62 68. Nah ini dia 62. Ya. Apa makna Allah Ta'ala itu maha perkasa di atas hambanya? Yakni fauqiyatul makanati wa rutubati la fauqatul makan wajah. Ini di sini disebutkan. Allah Ta'ala berada di atas hambanya. Coba ibu bayangkan dengan akal pikiran. Coba pakai akal. Allah berada di atas hambanya. Di mana hamba? Posisi. Allah berada di atas hambanya. Allah di mana? Hamba di mana? Hamba di bawah, Allah di atas. Coba ibu pakai akal. Di mana posisi Allah? Di mana posisi hamba? Bawah. Berarti kalau dua kitab ini, mana Allah, mana hamba? Ini Allah, ini hamba. Nah, itu nggak boleh dibayangkan seperti itu. Ya? Ada tempatnya. Yang dimaksud situ bukan tempat, yang dimaksud situ martabat, kedudukan, bukan tempat. Karena kalau ibu sudah membayangkan tempat, sudah terbayang Allah berada pada tempat. Ya, ini yang jadi perdebatan di kalangan para ulama. Tapi mayoritas ulama mengatakan Allah tidak butuh kepada tempat. Maka yang dimaksud dengan perkataan ini bukan tempat, tetapi kedudukan. Nah, bisa saja ibu ya. Ini kalau kita lihat gambaran manusia ibu. Presiden mana lebih tinggi dengan presiden mana lebih tinggi ibu dengan pimpinan partai? Presiden ya. Tapi hari ini ada nggak pimpinan partai lebih tinggi dari presiden? Nenek ya, dan nenek beliau. Jadi kalau kita lihat dari kedudukan, mestinya posisinya di atas. Tetapi hari ini ada yang di atas berada di bawah. Itu artinya menggambarkan bisa saja menggambarkan bahwa kadang-kadang yang di atas itu tidak mesti di atas. Kalau kita menggambarkan Allah Ta'ala posisinya, Allah Ta'ala di atas hambanya, Allah Ta'ala tempatnya, bukan martabat kedudukannya, itu yang terjadi nanti bisa kejadian seperti itu. Nanti suatu saat jatuh ke bawah nanti. Sama seperti presiden kan. Tapi ada lagi yang berada lebih tinggi daripada presiden. Jadi begini Bu, Mas, ada gambaran yang lebih mudah lagi. Seperti ini saja saya katakan. Kalau mesti Tuhan itu berada di atas, seperti ayat ini kemudian diartikan seperti demikian, Tuhan itu berada di atas, hambanya di bawah, kan begitu. Bisa jadi suatu saat berarti Allah Ta'ala tidak boleh turun-turun, berarti Allah Ta'ala selalu harus di atas. Karena kalau Allah Ta'ala turun, rendah dia. Allah Ta'ala turun menjadi rendah. Iya, itu maksudnya tuh. Kalau Allah Ta'ala udah turun dari posisi atas, turun posisi ke bawah, berarti hamba di atas, Allah Tuhan berada posisi rendah di bawah. Makanya kenapa ulama menghindari mengartikan ayat seperti ini dalam pengertian yaitu tempat. Bukan tempatnya yang tinggi, tapi martabatnya yang tinggi, gitu.
Hari ini misalkan di antara salah satu ibu-ibu ada istri bupati. Saya nggak tahu yang mana istri bupati, tapi ada. Biasanya posisi istri bupati dengan istri-istri pejabat yang lain itu, ibu-ibu ya, itu istrinya lebih tinggi tempat duduknya daripada istri pejabat yang di bawah-bawahannya. Tapi hari ini istri pejabat ikut pengajian sama dia. Ketika dia turun pada posisi sama, apakah itu jatuh di bawah dia atau tidak? Semestinya jatuh. Nah, tapi tidak jatuh kenapa? Karena masalah kemuliaan itu bukan pada posisi tempat. Kemuliaan itu bukan pada posisi tempat, tetapi pada martabat. Tidak menjatuhkan seseorang ketika dia turun dari posisi tempatnya di atas, dia duduk dengan masyarakat biasa. Jadi kalau pemimpin dia mempertahankan egonya, dia hanya mau bermain di level atas, dia nggak mau turun ke bawah. Nanti jatuh waktu dia sudah selesai jabatannya nggak dipandang sama masyarakat, karena dia tidak mau turun ke bawah. Kenapa duduk di lantai dengan ibu bupati itu? Alah, ilmu menyodumon ibu-ibu di lantainya Ini Pak pengajian, ini Pak dayanya. Ini Pak ilmu nak hijau kursi lebih banyak dari ibu-ibu ya. Hana bujak. Kalau ada Hana bujak. Bantah gaya lagi ibu-ibu yang lain. Puji tadi mau diangkat sebagai ibu bupati. Padahal tidaklah menjatuhkan posisi ketika dia duduk di. Karena yang mengangkat derajat itu yang mengangkat derajat seseorang itu martabatnya, keadaan dia itu martabatnya, bukan posisi tempat duduknya. Jadi salah menafsirkan Al-Quran bahaya di dalam prakteknya. Jadi itu maknanya ibu-ibu. Allahu fawqa ibadihi. Di sini wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dia Allah Maha Perkasa, berada di atas hambanya, bukan tempat yang di atas itu, tapi kedudukan, wibawanya, martabatnya Allah Ta'ala itu di atas semua hamba-hambanya. Gitu. Nah, jadi Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah. Apanya yang di atas? Kedudukannya Allah Ta'ala itu. Nggak ada bandingnya, tinggi sekali. Jadi ini penafsiran daripada siapa pengarang kitab ini, yaitu Imam Al-Qurtubi. Jadi Imam Al-Qurtubi itu menjelaskan tidak ada tempat bagi Allah Ta'ala. Nah hari ini kajian-kajian ustaz-ustaz sekarang itu, ustaz-ustaz YouTuber di YouTube itu menempatkan Allah pada posisi tempat gitu. Allah duduk di atas kursi, di aras, berarti Allah Ta'ala tempatnya paling tinggi. Jadi di mana Allah Ta'ala? Di atas. Waduh, saya bilang ini. Jadi Allah nggak boleh turun-turun ke bawah nanti. Nah, tapi ada ayat Allah Ta'ala turun ke langit. Nah, kalau Allah udah turun ke langit berarti udah rendah, berarti kedudukannya udah hilang. Semestinya nggak boleh. Nah, jadi kalau begitu apa makna di atas? Kedudukan. Di atas atau di bawah itu nggak ada masalah. Tapi martabat Allah Ta'ala itu di atas segala hamba-hambanya. Tapi bagi Allah nggak pantas kita menetapkan tempat. Bagi Allah tidak pantas kita menetapkan tempat. Karena tempat itu mewujud sesudah tiada. Dari tiada menjadi ada. Sedangkan Allah belum adanya kursi, belum adanya alam sudah ada. Dan itu dari sisi akidah itu ya. Dari sisi keyakinan kita, tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Wa yursilu 'alaikum hafazatan hatta idza ja'a ahadakumul maut. Di sini diartikan jadi malaikat yang diutus oleh Allah Ta'ala itu tahfazu a'malal ibadi wa tahfazuhum minal afat, menjaga semua amal-amal hamba-hambanya dan menjaga mereka daripada bahaya. Artinya begini, amalan hamba itu dijaga oleh malaikat atas perintah siapa? Siapa yang tukang catat di bukunya amalan? Kiraman katibin. Kalau di dalam kubur mungkar nakir. Kalau di samping kiraman katibin, di sini apa?
Rakib kiraman katib itulah rakib atid. Jadi mereka disuruh ketika kita sudah balik itu untuk mencatat setiap detil ucapan dan perbuatan yang kita lakukan. Dan jadi apakah amal itu amal baik atau amal itu amal jahat, itu tidak ada yang tidak tertulis, semuanya tertulis, detil sekali ditulis sama malaikat rakib dan atid tadi itu. Dan sementara malaikat ada dua pemahaman di sini. Orang yang dijaga oleh malaikat karena amal-amal solehnya, orang yang dijaga oleh malaikat karena berkah amal-amal solehnya bisa dilindungi oleh Allah melalui perantaraan malaikat daripada melakukan kesalahan dan bahaya. Ya Ibu ya. Makanya ada amalan yang sering harus kita baca menurut kebutuhan kita masing-masing, sehingga bisa menyelamatkan kita dari bahaya yang mungkin terjadi ke depan, yang mestinya kejadian untuk kita, tapi Allah Ta'ala lindungi dari kejadian tersebut. Contoh, naik mobil ambil air wudhu, ya, naik mobil ambil air wudhu. Ambil air wudhu untuk apa Ibu? Untuk sholat. Tapi kenapa Ibu ambil air wudhu? Belum waktu sholat. Dalam wudhu artinya menjaga wudhu supaya selalu berada di dalam keadaan suci. Apa gunanya? Supaya jangan bikin maksiat. Kalau orang suci kan mau bikin maksiat mikir-mikir dia, aduh ada wudhu mau bikin dosa. Teringat dia sama Allah. Efeknya apa, dampaknya? Malaikat yang dekat dengan kita. Karena malaikat mukarrabun, malaikat yang dekat dengan hamba itu, malaikat itu